Hidup dengan virus HIV tidak mengecilkan hati seorang ibu rumah tangga, sebut saja Flory, untuk memiliki 3 anak. Flory hidup dengan HIV bersama suaminya sejak tahun 2004. Yang kami pikirkan 3 bulan kemudian kami sudah meninggal. Dan cerita yang paling menyedihkan itu kami berdua sudah menyediakan pakaian untuk nanti meninggal nanti itu dipakai. Jadi dibuat terkesan meninggalkan sesuatu ya yang indah. Kami coba konsultasi sama dokter, yang jelas dokternya tidak mau punya anak karena kami dua positif HIV. Kami selalu mengupdate informasi dan ternyata bisa. Dan kami dua saling mendukung, menyiapkan supaya bisa bagaimana supaya ikut program PPPIA di layanan kesehatan. Adanya program pencegahan penularan ibu anak atau PPIA seperti cahaya masa depan bagi Flory dan sebut saja Yoris, suaminya. Demi memiliki anak negatif HIV, mereka saling dukung, terutama dalam meminum obat tepat waktu. Hasilnya, Flory kembali mengandung dan melahirkan anak yang dinyatakan tidak terinfeksi HIV. Dan waktu itu anak saya yang 10 tahun itu dites dan hasilnya negatif. 3 kali tes sampai dia umur 2 tahun itu, masuk ke 3 tahun masih tetap negatif. Bagaimana berkonsultasi dengan dokter, terus menjaga apa yang harus, contoh kayak mau sebelum proses pembuahan harus konsultasi dulu dengan dokter, caranya bagaimana, setelah hamil juga pemeriksaannya rutin seperti apa, ada tahap-tahap tertentu yang harus kami lakukan. Kami ikuti prosedur itu untuk mencapai anak kami untuk negatif. Tertib menjalani persiapan sebelum hamil, saat dan setelah kelahiran, membuahkan 3 orang anak tidak terinfeksi HIV dengan anak terakhir berusia 3 bulan. Di tahun 2009 itu, Flory dan Yoris adalah pasangan pertama yang menjalankan program PPIA. Flory dan Yoris merupakan bagian dari 1.637 jiwa ODA di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Angka ODA di Indonesia sendiri mencapai 640.000 di tahun 2020, di mana diperkirakan sekitar 12.000 bayi terinfeksi dari ibunya. Untuk memastikan Indonesia mencapai target 90-90-90 di 2030, UNICEF mendukung pemerintah menjalankan program PPIA, salah satunya di Kota Kupang. Penerapan program PPIA dengan triple eliminasi di Puskesmas Sikumana yang dimulai pada tahun 2017 terbilang berhasil dan direspon antusias oleh para pasien ibu hamil. Sejak itu, Puskesmas Sikumana menemukan 3 ibu hamil terinfeksi virus HIV di tahun 2018 dan 5 ibu hamil di tahun berikutnya, sehingga Puskesmas berhasil mengidentifikasi total 8 kasus ibu hamil dengan HIV. Kami sangat merasakan manfaat yang luar biasa dari program PPIA ini, di mana kami bisa mengetahui secara dini semua ibu hamil yang datang berkunjung ke kami dengan komplikasi yang ada, yang mana salah satunya adalah penyakit-penyakit yang bisa didapatkan pada ibu hamil ketika mengalami infeksi, seperti penyakit hepatitis, penyakit HIV, dan sifilis. Itu secara dini kami bisa mendapatkan secara langsung. Pencegahan HIV/AIDS di Kota Kupang bukan hanya tugas atau peran dari pemerintah Kota Kupang saja, tetapi dibutuhkan kerjasama semua lembaga dan masyarakat. Yayasan Flobamora Jaya Peduli berdiri pada tahun 2004 sebagai wadah berkumpul dan berbagi sesama orang dengan HIV/AIDS di masa yang minim informasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, yayasan ini pun terus berkembang untuk mendampingi para ODA yang saat ini mencapai 657 orang di Kota Kupang. PPIA salah satu kegiatan atau program rutin kami. Artinya kami untuk membantu untuk menekan lajunya epidemi dan cara pencahayaan penularan dari ibu anak. Artinya kalau ibunya positif, kita menjaga supaya anaknya jangan positif. Itu di satu sisi itulah itu yang poin penting di situ. Jadi kita terus sosialisasi. Kalau mau untuk merencanakan anak-anak harus betul-betul dilihat dulu
merencanakan matang-matang. Dengan caranya begini, kalau bisa konsul dengan dokter, yang pertama adalah CD4-nya harus di atas 500. Jumlah kekebalan tubuhnya harus tinggi. Kalau jumlah kekebalannya itu masih rendah, itu proses penularan ke anak itu tinggi. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan untuk mengeliminasi penularan HIV dari ibu ke anak. Masih banyak tantangan yang harus dikalahkan. Tapi selalu ada harapan. Perlu kerjasama kita semua untuk memastikan semua anak bebas dari HIV untuk setiap anak.